Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi dalam acara pembelajaran daring pertemuan ketiga. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semuanya. Semoga materi sebelumnya telah diikuti dengan seksama. Sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pagi ini dapat bermanfaat dan barokah. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih anak-anak. Singkat saja kita percepat video pembelajaran kali ini. Kembali lagi dalam materi Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Plus Darussalam Lawang bersama saya Zainur Rosikin SP. Materi yang akan kita pelajari pagi ini adalah KD ketiga, yaitu menelaah kaidah kebahasaan berita. Jadi setelah kita mempelajari unsur-unsur berita di pertemuan pertama dan juga kita telah belajar menyimpulkan isi berita di pertemuan kedua, sekarang di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari kaidah kebahasaan sebuah berita. Apa itu kaidah kebahasaan anak-anak? Mari kita lihat slide berikut. Nah, ini adalah beberapa kaidah bahasa yang akan kita pelajari di pagi hari ini. Kaidah kebahasaan itu adalah aturan kebahasaan atau ciri bahasa yang digunakan dalam sebuah berita. Yaitu ada 7 ini. Nah, pertama ada verba transitif, verba pewarta, ada adverbia, ada konjungsi temporal, kalimat langsung, kalimat tidak langsung, dan bahasa yang digunakan oleh sebuah berita itu sendiri. Kita akan masuk lebih dalam anak-anak. Sebelumnya, tolong siapkan buku paket. Ini mirip dengan buku paket, namun ada beberapa yang kurang lengkap seperti contoh dan lain-lain akan kita sajikan di slide video pada pagi hari ini. Sudah siap anak-anak? Tolong siapin juga buku catatan untuk mencatat contoh dan ciri-cirinya. Karena di buku paket mungkin ada beberapa yang tidak jelas contohnya. Maka anak-anak dapat mencatat dari tayangan video pagi hari ini. Nah, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, salah satu kaidah kebahasaan di dalam berita yaitu verba transitif. Verba itu diambil dari bahasa Inggris, verb artinya kata kerja. Transitif itu artinya dapat diubah ke bentuk pasif. Bisa kita baca, verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif. Bentuk pasif itu apa anak-anak? Bentuk pasif itu yang awalnya me dijadikan di. Misalkan menuduh kita ubah menjadi dituduh. Itu namanya pasif dan aktif. Kalau menuduh itu aktif, kalau dituduh itu namanya bentuk pasif. Seperti itu. Nah, kaidah kebahasaan dalam sebuah berita itu menggunakan verba transitif, yaitu kata bentuk aktif. Contoh, kita perhatikan contohnya. Pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam telah lebih dari 1.400 kali menabrak kapal-kapal Tiongkok di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak yang kontroversial di Laut Tiongkok Selatan. Nah, perhatikan kata kerja yang kita beri warna biru. Ada kata kerja menuduh dan ada kata kerja menabrak. Dua-duanya ini adalah contoh verba transitif. Seperti itu anak-anak. Bukti bahwa ini verba transitif yaitu bisa diubah ke bentuk pasif. Menuduh menjadi dituduh, menabrak menjadi ditabrak, betul. Kemudian ciri yang lain adalah verba transitif itu membutuhkan objek anak-anak. Apa itu objek? Objek itu yang dikenai pekerjaan. Misal
Menuduh. Apa yang dituduh? Siapa yang dituduh? Ternyata jawabannya adalah kapal-kapal asal Vietnam. Nah, menabrak. Apa yang ditabrak? Gitu. Apa yang ditabrak? Kapal-kapal Tiongkok, ya kan? Nah, itu bukti bahwa menuduh dan menabrak itu verba transitif. Seperti itu anak-anak, bisa dimengerti? Bisa ya? Ini adalah kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu verba transitif, kata kerja yang dapat diubah ke bentuk pasif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2, verba pewarta. Verba kata kerja, pewarta itu berita, ya kan? Kita baca definisinya. Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Contoh, dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa pertemuan di Geneva, Swiss itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut. Nah, verba pewarta ini anak-anak coba perhatikan warna biru di dalam contoh. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa. Nah, ini adalah contoh verba pewarta. Mengatakan bahwa bla 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 bla. Nah, inilah bentuk verba pewarta. Ini juga contoh lain misalkan menjelaskan bahwa misalkan. Ya kan? Saksi mengutarakan bahwa. Nah, ini juga contoh-contoh verba pewarta, kata kerja yang mengindikasikan suatu percakapan. Kata kerja yang mengindikasikan suatu percakapan. Itulah verba pewarta. Gampang ya anak-anak ya? Kaidah kebahasaan yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kaidah kebahasaan berita yang ketiga yaitu adverbia. Adverbia itu apa? Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Singkatnya ya, adverbia itu adalah kata keterangan anak-anak. Contohnya apa? Menggunakan kata dengan, secara, agar, supaya, karena, sehingga, dan lain-lain. Misal, pelaku kabur dengan melompat pagar. Nah, dengan ini kan berarti adverbia atau kata keterangan anak-anak. Gimana kaburnya? Bagaimana kaburnya? Itu dengan melompat pagar. Maka dengan ini adalah kata keterangan. Secara misalkan, korban berteriak secara lantang. Nah, maka secara ini adalah adverbia. Menerangkan kata kerja. Kata kerjanya berteriak. Secara ini menerangkan. Secara apa? Secara lantang. Berarti berteriak secara lantang. Dan lain sebagainya. Gampang ya anak-anak. Ini kaidah kebahasaan berita yang ketiga adalah menggunakan adverbia atau kata keterangan. Kaidah kebahasaan berita yang keempat adalah menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu kata hubung. Temporal itu apa? Berhubungan dengan waktu. Maka konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu. Contohnya kemudian, setelah, akhirnya. Nah, misalkan begitu. Sering kita jumpai di teks berita karena tidak terpungkiri kalau sebuah teks itu menjelaskan kronologi kejadian pasti menggunakan kata konjungsi temporal. Kemudian, setelah, akhirnya begitu. Misalnya, setelah berhasil ditangkap, pelaku akhirnya mengakui kesalahannya. Nah, misalkan begitu. Ada dua contoh di situ, ada setelah, ada akhirnya. Itu ciri dan kaidah kebahasaan berita nomor 4 yaitu konjungsi temporal. Sekarang melangkah ke kaidah kebahasaan berita yang kelima yaitu menggunakan kalimat langsung.
Apa itu kalimat langsung? Maksudnya adalah kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Ini ciri-cirinya anak-anak, ada tanda petiknya, kemudian ada kata keterangan di belakang setelah kalimat petik penutup itu ada kata bla 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 seperti itu. Misalnya, pelaku memakai baju hitam dan kabur ke arah semak-semak, kata salah seorang saksi. Nah, seperti ini contoh kalimat langsung anak-anak. Ada tanda petiknya, kalimatnya mirip seperti apa yang dikatakan oleh orang tersebut, dan mengandung kata siapa yang berkata itu di bagian belakang. Seperti itu. Sering kita jumpai di teks berita tentunya anak-anak kalimat langsung, yaitu mengutip pembicaraan seseorang yang mirip ditandai dengan tanda petik. 6. Kalimat tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung adalah lawannya dari kalimat langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ini anak-anak mirip dengan verba pewarta yang tadi kita bahas nomor 2. Contohnya kalimat tidak langsung, saksi tersebut juga mengatakan bahwa pelaku membawa senjata tajam sehingga tidak ada yang berani mendekat. Perhatikan kata berwarna biru di situ mengatakan bahwa, mirip verba pewarta kan? Nah, ini juga kalimat tidak langsung, lawan dari kalimat langsung. Kalau kalimat langsung itu mirip dengan apa yang dikatakan oleh saksi menggunakan tanda petik, tapi kalau kalimat tidak langsung mirip verba pewarta, tidak menggunakan tanda petik tapi dijelaskan dalam sebuah kalimat berita dengan menggunakan ciri mengatakan bahwa, menjelaskan bahwa, dan lain sebagainya. Insya Allah kita dapat menjumpainya dalam beberapa teks berita. Itu kaidah kebahasaan yang nomor 6, yaitu kalimat tidak langsung. 7. Selanjutnya nomor 7, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan oleh berita itu baku dan sederhana, menarik, singkat, padat, dan lugas, komunikatif, netral, atau objektif. Baku itu bagaimana anak-anak? Baku itu penulisannya harus sesuai kamus EYD atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Anak-anak bisa membukanya secara online ataupun datang ke perpustakaan sekolah. Di sana ada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya penulisan apotik itu yang benar apotek anak-anak. Misalnya lagi menuliskan kata antri itu sebenarnya pakai E bukan pakai I, maka tulisannya antre begitu, dan lain sebagainya. Itu contoh kata baku, maka harus sama dengan rumus yang dituliskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah menarik. Di judul misalnya harus semenarik mungkin judulnya agar memikat para pembaca untuk membaca sampai akhir tentunya. Nomor 7, singkat, padat, dan lugas, tidak terlalu panjang lebar. Jadi semua info yang penting ditaruh atas, kemudian penjelas-penjelasnya ditaruh tengah dan di akhir, seperti itu. Kemudian bahasa yang digunakan juga komunikatif. Apa itu maksudnya komunikatif anak-anak? Komunikatif itu dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah, tidak terlalu menggunakan bahasa asing dan lain sebagainya agar mudah dipahami. Yang terakhir, bahasa yang digunakan adalah netral atau objektif. Ini tidak dibumbui oleh pendapat atau opini dari penulis. Tidak boleh. Misalnya saya sebagai wartawan yang menuliskan berita, saya menambahkan bahwa pelaku ini harus sepantasnya dihukum 20 tahun lebih atau dihukum mati karena perbuatannya tidak senonoh misalkan.
Ini tidak boleh anak-anak, karena itu pendapat saya, tidak boleh. Terus yang boleh bagaimana? Kita harus objektif atau netral, kita mencari pendapat yang bersangkutan, yaitu misalkan polisi. Biarlah polisi yang menentukan. Seperti itu untuk menjaga netralitas dan objektivitas. Paham anak-anak? Secara tidak langsung anak-anak, nomor 7 ini sudah kami jelaskan di pertemuan pertama. Masih ingat enggak? Yaitu di poin ciri-ciri bahasa, ciri-ciri berita, yaitu menggunakan bahasa yang baku, menarik, singkat, padat, dan lugas, komunikatif, netral, atau objektif. Sudah dijelaskan. Mudah-mudahan anak-anak masih ingat. Maka nomor 7 saya anggap anak-anak sudah memahaminya. Baik, alhamdulillah sudah nomor 7. Kesimpulannya anak-anak, dalam merangkai sebuah berita ada kaidah-kaidah yang harus kita ikuti, meliputi 7 poin tadi. Semoga bermanfaat. Untuk khusus pertemuan ketiga, anak-anak tidak ada kuis, namun Ustadz minta ada tugas di rumah, yaitu 1, dicatat. Anak-anak memilih 1 berita di koran, pilih 1 judul saja, kemudian dipotong, digunting 1 judul yang kalian pilih itu, kemudian ditempel di buku tulis untuk kita analisa, kita simpulkan, dan kita telaah kaidah kebahasaannya di pertemuan yang keempat yang akan datang. Saya ulangi, tugasnya anak-anak hari ini tidak ada kuis, tapi tugasnya mencari berita di koran, pilih 1 judul yang bagus menurut kalian, kemudian dipotong. Kalau ada fotonya dipotong sekalian sama fotonya, diikut sertakan. Kalau tidak ada fotonya tidak apa-apa, judul dan isinya saja. Yang penting berita itu utuh sempurna, tidak terpotong di halaman lain. Jadi 1 kertas ya dipotong 1 judul, kemudian ditempelkan ke buku tulis masing-masing untuk kita analisa, kita simpulkan, dan kita telaah kaidah kebahasaannya di pertemuan keempat. Demikian anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kunjungi juga YouTube Sekolah. Ini juga tersaji di dalam YouTube Sekolah, yaitu SMP Plus Darussalam Info. Bisa di komen, like, share, and subscribe. Tetap sehat dengan berada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.